吃？那我给放冰箱里啊。程昱能上去吗？来不及了，我还得去刘儿家接他一趟呢。饭还没吃完呢，啊，到地铁站拐一个弯呢，要不然我又迟到了。Berlatar pada tahun 2009 di Cina, kisah akan berfokus pada seorang ayah bernama Li yang hidup berdua bersama putrinya yang bernama kita panggil saja Mei. Setelah ibunya meninggal dunia sekitar 7 tahun yang lalu, Li membesarkan Mei dengan penuh kasih sayang, termasuk merayakan ulang tahunnya yang jatuh tepat hari ini. Sebagai hadiah ulang tahun, Li pun mengizinkan putrinya jalan-jalan dan bermain bersama sahabat dekatnya, sementara Li sendiri pergi bekerja sebagai seorang mandor di sebuah proyek pembangunan. Malam harinya saat turun hujan, Mei pun meminta izin untuk pulang sendirian karena kebetulan Li juga masih berada di tempat kerja. Yang sesampainya Mei di stasiun akhir, ia pun memilih untuk berjalan kaki sendirian tanpa sadar jika ada sebuah minibus yang sedang mengikutinya sehingga... Entah apa yang terjadi kepada Mei, Li terlihat sudah tiba di rumah dan menganggap Mei sudah pulang duluan. Namun alangkah terkejutnya Li saat baru menyadari jika Mei tidak pernah sampai di rumah, sehingga ia pun mulai menghubungi satu persatu temannya sambil mencari di mana keberadaan putri tercintanya. Dan inilah pisau melayang. Keesokan paginya telah ditemukan sesosok mayat gadis remaja mengapung di atas sungai, di mana seorang polisi bernama kita panggil saja Pak Jeki pun mendapat tugas untuk mengurusi kasus ini, sehingga ia dan tim langsung mencari data terkait laporan orang hilang. Tak lama, Li pun datang ke kantor polisi sesuai laporan tentang anaknya yang hilang. Sempat tak percaya jika jasad tersebut adalah Mei putrinya, Li pun menangis sejadi-jadinya saat melihat jika jasad yang ada di hadapannya adalah Mei, putri tercinta yang selama ini sudah ia besarkan dengan penuh kasih sayang. Saat ditanya apa penyebab kematian Mei, Pak Jeki pun belum bisa menjawab karena harus dilakukan pemeriksaan forensik, sehingga Li pun diminta untuk pulang saja dan tunggu kabar selanjutnya. Keesokan paginya, Li terlihat sudah berada di depan kantor polisi menunggu hasil forensik. Selama lebih dari 24 jam, ia terus menunggu kabar dari Pak Jeki yang tak kunjung keluar untuk menemuinya. Tak lama, anak buah Pak Jeki yang bernama Wong pun datang memberitahu bahwa tim forensik menemukan beberapa luka memar di tangan dan kaki Mei serta 2 sperma yang berada di dalam tubuhnya, sehingga bisa disimpulkan bahwa sebelum kematiannya Mei sempat mengalami kekerasan dan pelecehan seksual sebelum akhirnya dihabisi. Alih-alih langsung memberitahu Li, Pak Jeki memilih untuk menyembunyikan dulu informasi tersebut dengan maksud untuk membuat Li tetap tenang dan menunggu sampai suasana kembali kondusif. Keesokan malamnya, tim Pak Jeki berhasil mendapatkan rekaman kamera CCTV stasiun kereta yang memperlihatkan sebuah minibus warna putih yang nampak mencurigakan, sehingga ia dan tim langsung melakukan pelacakan terhadap plat nomor mobil tersebut. Dan inilah minibus yang dipakai oleh para tersangka, yang salah satunya bernama kita panggil saja Samsul, yang kebetulan merupakan pemilik dari mobil tersebut. Tepat saat ada 2 polisi datang, Samsul tak sengaja menemukan ponsel milik Mei yang tertinggal, sehingga ia pun dengan cepat mengambil ponsel tersebut dan langsung masuk ke kamarnya. Disinilah akhirnya terungkap bahwa pada malam kejadian, Samsul yang bertugas sebagai supir pun tengah membawa 2 tersangka yang sedang mencari korban di sekitaran stasiun. Melihat sosok Mei yang sedang jalan sendirian, para tersangka pun memutuskan untuk menculiknya dengan cara membiusnya hingga pingsan.
Masih dalam kondisi pingsan, Mei pun dibawa ke markas para tersangka untuk digadabah secara bergiliran yang ternyata tujuan mereka melakukan itu adalah untuk membuat video dewasa yang nantinya akan dijual kepada seorang penada. Samsul sendiri memutuskan untuk tidak ikutan setelah ayahnya meminta mobilnya segera dibawa pulang, yang memang sejak awal Samsul tidak pernah ada sedikit pun niatan untuk ikutan jika bukan dipaksa oleh kedua tersangka untuk menjadi supir mereka, yang pada kenyataannya Samsul bukanlah sahabat dekat kedua tersangka, melainkan hanya menjadi korban bulian yang dipaksa oleh para tersangka untuk menjadi supir mereka. 机器呢？哎，来点啤酒。哦。 Saat Samsul akan pergi itulah, salah satu tersangka bernama Aceng pun sempat mengancam Samsul apabila berani-berani melapor polisi, sehingga Samsul yang sejak awal terpaksa ikut gabung dengan circle toksik ini pun tidak punya pilihan lain selain membiarkan perbuatan mereka berdua. Keesokannya, Samsul terlihat sedang dibully oleh Aceng dan satu tersangka lagi yang bernama Jihan terkait usulannya yang ingin melapor polisi, yang karena Samsul tidak berdaya, ia pun hanya bisa pasrah ketika saudara dekat Biowan ini mengancam akan menyakiti Samsul dan keluarganya. Tak tahan terus dihantui rasa bersalah, Samsul akhirnya nekat menggunakan ponsel milik Mei untuk mengirim pesan kepada Li terkait nama kedua tersangka termasuk alamat markas mereka, sehingga saat itu juga Li langsung berangkat menuju alamat tersebut. Setibanya di lokasi, Li langsung masuk setelah berhasil menemukan kunci pintunya, yang tak berapa lama muncullah Jihan yang baru pulang dari luar, di mana saat Li menemukan tas milik putri kesayangannya, Jihan terlihat memutar rekaman video saat mereka sedang menggadabah Mei, sehingga ketika emosi Li tak tertahankan, ia pun langsung menyerang Jihan dan... Sempat kalah dari seorang bocah ingusan, Li yang tak sengaja melihat wajah Mei dalam video itu pun langsung bangkit dan menghantam kepala Jihan berpuluh-puluh kali menggunakan sebuah tongkat baseball. Setelah mengambil flash disk berisi bukti video dan menyobek satu foto wajah Aceng, Li pun langsung minggat dari rumahnya untuk menghindari kejaran polisi, di mana ia berniat untuk membalas dendam tanpa memperdulikan apapun lagi. Tak lama setelah kepergian Li, muncullah Pak Jeki dan anak buahnya yang mendapat laporan terkait penemuan jasad Jihan yang maut dengan kondisi mengenaskan, di mana Pak Jeki bisa dengan mudah menebak jika pelakunya adalah seorang ayah yang sudah kehilangan putri tercintanya. Dari mautnya Jihan, Pak Jeki pun bisa langsung melacak dan menangkap Samsul yang diketahui kenal dekat dengan kedua tersangka, sehingga mereka langsung menggiring Samsul ke kantor polisi untuk dimintai keterangan. Malamnya, Samsul terlihat sudah berada di rumah lagi setelah dinyatakan tidak bersalah akibat tidak adanya bukti. Namun kedua orang tuanya, terutama sang ayah, memarahi Samsul habis-habisan, sehingga Samsul yang lama-lama kesal pun seketika memberontak dan membentak balik ayahnya tersebut. Di kantor polisi, terlihat ada sepasang suami istri kaya raya yang datang sesuai panggilan dari Pak Jeki, yang ternyata mereka berdua adalah orang tua dari si Aceng yang saat ini tidak diketahui keberadaannya. Alih-alih malu atau setidaknya merasa bersalah gila gitu atas kelakuan anaknya teh, mereka orang tua Aceng malah ingin memberikan ganti rugi kepada orang tua para korban agar mereka tutup mulut, yang rupanya Mei bukanlah korban pertama kebiadaban Aceng CS, melainkan masih ada gadis-gadis lain yang sudah lebih dulu menjadi korban mereka semua.
Dan ya, mereka pun sempat mendapat serangan dari salah satu orang tua korban yang putrinya telah bundir akibat malu telah kehilangan kesuciannya, di mana bapak yang satu ini memilih mewek daripada bertindak sehingga membuat Pak Jeki menjadi simpati dan mencoba menenangkannya. Berbeda dengan bapak tersebut, Lee terlihat sudah sampai di sebuah pemukiman di pinggiran kota untuk mencari tempat tinggal sementara, di mana ia memutuskan untuk menyewa sebuah kamar kosong dari seorang teteh-teteh pemilik kontrakan yang memberikan satu kamar kumuh yang jarang ditempati. 这个小院的优点是特别安静，看看吧。 Tak peduli dengan tempat tinggal, tak peduli dengan kondisi diri sendiri, Lee hanya ingin menemukan satu tersangka lagi, yaitu si Aceng, yang dengan flash disk berisi kumpulan video para tersangka. Lee akhirnya berhasil menemukan satu video berisi Aceng yang sedang main motor dan terdapat sebuah nama bengkel yang sering didatanginya. Tanpa persiapan apapun, Lee langsung mendatangi bengkel tersebut sembari menenteng foto wajah Aceng, di mana salah satu karyawan bengkel sempat melempar Lee dengan cangkang suuk. Namun Lee tidak memperdulikannya dan langsung masuk begitu saja menemui pemilik bengkelnya. Dan ya, Lee tak sengaja menemukan kaset VCD dengan judul video SMA Stasiun Kereta, sehingga tidak salah lagi, pemilik bengkel ini adalah penada video-video dewasa tempat Aceng menjual hasil karyanya, sehingga tanpa pikir panjang, Lee langsung membabi buta menghabisi mereka berdua. Sebelum menghabisi si penada, Lee sempat mengorek informasi terkait tempat tinggal rahasia Aceng yang berada di sebuah hotel bekas, di mana Lee juga mengambil senjata apinya beserta dengan 2 buah peluru yang masih tersisa. Tepat di saat bersamaan, si teteh-teteh yang punya kontrakan pun melihat berita di televisi terkait seorang bapak yang sedang membalas dendam atas kematian putrinya, di mana teteh yang sempat melihat tas milik Lee yang ada gantungan gadis remaja pun akhirnya sadar jika orang yang menyewa kontrakannya adalah bapak yang dimaksud. Malamnya saat Lee sudah kembali, si teteh pun sempat meminta Lee untuk keluar dari kontrakannya setelah para polisi mulai melakukan pemeriksaan di daerah sekitar sini. Namun melihat wajah Lee yang pikarunyaeun, teteh pun menjadi kasihan dan membiarkan Lee tetap tinggal di kamar tersebut. 只有这个条件了，你将就一下吧。法律会制裁的。 Tepat saat para polisi sedang melacak lokasi tempat persembunyian Aceng, Lee pun sama-sama baru mendapatkan lokasi hotel bekas yang dimaksud, yang karena daerah ini sudah dijaga oleh banyak polisi. Si teteh yang punya anak gadis dan bisa merasakan perasaan Lee pun bersedia untuk mengantarkannya sampai ke tempat aman. Karena jalan menuju lokasi tertutup oleh longsor, Lee pun memutuskan memakai jalan pintas, yaitu asruk-asrukan ke dalam hutan, di mana pada saat yang bersamaan, Jeki dan tim terlihat lebih dulu sampai di lokasi dan langsung masuk ke dalam untuk melakukan pencarian. Dan ya, mereka menemukan seonggok gadis yang ditawan oleh Aceng, di mana gadis tersebut terpaksa bertahan di sini karena diancam akan disebar videonya. Bahkan ketika Pak Jeki menawarinya perlindungan, si gadis tetap tidak mau ikut karena saking takutnya ia terhadap bebenguk si Aceng. 是他逼我的。 Tak lama muncullah Aceng dengan motor sportnya tepat saat Lee sudah tiba di lokasi. Namun sebelum masuk, Aceng terlebih dahulu menghubungi si gadis untuk memastikan situasinya kondusif, yang bukannya bersikap kooperatif dan mendukung rencana para polisi. Si gadis malah berteriak menyuruh Aceng segera pergi sehingga... Ya, Lee berhasil menembak motor si Aceng dan membuatnya lari ke dalam hutan, di mana Pak Jeki malah fokus mengejar Lee bukannya Aceng, sehingga pelaku yang menjadi target utama pun malah berhasil lolos, yang pada akhirnya rencana itu pun menjadi sia-sia.
Singkat cerita, malam pun poek. Samsul yang sedang bersama para polisi pun akhirnya ditelepon oleh Aceng yang sudah kehabisan bekal uang, di mana Aceng meminta Samsul datang ke stasiun kereta esok siang sambil membawa sejumlah uang yang diinginkannya. 2、3千可以借给你。 Dengan fakta bahwa Aceng adalah anak dari keluarga kaya raya yang bisa menggunakan cuannya atau fulusnya untuk meringankan hukuman, bahkan bebas dari tuduhan, membuat Samsul menjadi berpikir ulang untuk menyerahkannya kepada pihak kepolisian, sehingga daripada mengambil resiko Aceng lolos dari jerat hukum dan kembali mendatanginya untuk membulinya, Samsul pun memberitahu Li tentang rencana penggerbekan besok, berharap Li bisa menghabisi Aceng untuk selamanya. Keesokannya, para polisi terlihat sudah mengepung stasiun dengan Samsul yang diyakinkan untuk jangan gugup dan coba biasa saja. Namun, kemelehoyannya yang sudah mendarah daging dalam dirinya rupanya sulit untuk disembunyikan, sehingga ketika Aceng datang, Samsul langsung ketahuan telah bekerja sama dengan polisi, sehingga inilah yang terjadi. Saat Aceng kabur itulah Li terlihat sudah bersiap dengan senjata apinya yang dibungkus dengan kain, di mana saat para polisi sedang melakukan pengejaran, Li memilih arah yang berlawanan untuk menyambut Aceng sehingga ya, tepat disaksikan oleh banyak orang, Li pun membuat si koplok Aceng kena mental, bahkan sampai sujud memohon ampunan. Yang tak hanya itu saja, saking takutnya akan kemarahan seorang ayah yang kehilangan darah dagingnya, Aceng bahkan berjanji untuk berubah dan tak mengulangi perbuatannya. Namun dengan fakta bahwa Mei sudah tidak ada, pintu hampura Li pun sudah tertutup rapat, sehingga ia pun langsung menarik pelatuknya tepat saat para polisi menembak Li dari berbagai arah. 枪者李长风系8月。 Setelah ketegangan berakhir, Li pun dinyatakan meninggal dunia saat dalam perjalanan menuju rumah sakit, sementara Aceng diketahui masih hidup dan hanya terserempet peluru yang mengakibatkan matanya pecah sebelah. Namun dari kejadian itu, pemerintah pun mengeluarkan undang-undang baru terkait kejahatan di bawah umur, bahwa seseorang yang genap berusia 12 tahun tapi dengan sengaja telah melakukan kejahatan berat tetap akan dipidana dengan hukuman yang sama dengan yang dijatuhkan kepada orang dewasa. Tamat. Ending yang tidak memuaskan. Gimana menurut teman-teman endingnya? Kayak gimana gitu ya? Kayak kurang puas gitu ya melihat pembungkuk si Aceng yang masih hidup. Li juga kayak kurang gitu persiapannya teh. Harusnya kan beli senjata dulu kayak, atau minimal apa ya? Minimal latihan dulu lah biar pas balas dendamnya teh ada sedikit adrenalin. Contohnya misal di film Death Wish yang diperanin Bruce Willis. Kalian udah pernah nonton belum ya? Udah saya rangkum kok tab dulu, tapi videonya kayaknya udah saya hapus. Atau misal film Death Sentence tahun 2007 yang diperankan sama Kevin Bacon, yang ceritanya tuh anaknya dibunuh gangster, terus si ayah mulai latihan menembak dan ngehabisin satu persatu anggota gangster sampai tak tersisa. Jadi ke kitanya pun kerasa gitu emosi dan adrenalinnya teh. Ini mah aduh tapi ya secara keseluruhan cukup baik dan masih layak ditonton. Cuma memang kalau nonton filmnya langsung kebanyakan flashback yang ngebayangin kebersamaan Li dan putrinya. Jadi pas adrenalin lagi puncak-puncaknya teh tiba-tiba down. Pas lagi semangat-semangatnya balas dendam, lemas lagi, sedih lagi, gitulah pokoknya. Pesan bisa kita ambil dari film ini adalah kejahatan dibalas kejahatan itu adalah dendam. Kebaikan dibalas kebaikan itu hal biasa. Kebaikan dibalas kejahatan itu baru namanya zolim. Tapi ketika kejahatan dibalas dengan kebaikan, itu adalah hal yang mulia dan sangat terpuji. Saya John mewakili jajaran direksi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Adios. Kentut nuklir Erling Haaland.